Shalom Bipro, silakan duduk. Saya selalu bersemangat, selalu senang ketemu saudara tiap hari Sabtu di tempat ini. Ada energi yang luar biasa yang selalu saya rasakan di setiap hari Sabtu dan it feel difference. Selalu berbeda-beda, pewahyuannya selalu berbeda-beda, berkatnya selalu berbeda-beda. Ketemu teman-teman juga yang kadang berbeda-beda karena selalu ada jemaat baru di tempat ini. Ada yang baru malam hari ini, yang baru pertama kali hadir di komunitas Betani Profesional. Nah, nanti jangan pulang dulu, habis pulang nanti kita ngobrol di depan. Oke, hari ini temanya di Bipro itu judulnya, ini ada remote, In My Weakness. Kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahannya kita. Setiap manusia pasti pernah merasa lemah. Betul ya? Nggak perlu saya aminkan, tapi pasti benar kayaknya. Ada yang saudara selama seminggu ini merasa lemah? Ada? Luar biasa. Emang Betani Profesional, komunitas yang penuh kekuatan. Nggak ada yang lemah. SM boleh saya tutup aja sekarang ya. Kita selesai ibadah lebih cepat malam hari ini. Setiap orang tuh pasti pernah merasa lemah atau dalam kondisi yang lemah. Entah ngomongnya lemah dalam hal kondisi, lagi kepepet nih. Perekonomiannya lagi kepepet, lagi under pressure, lagi tekanan mental. Lagi banyak tekanan di pekerjaan. Lagi banyak mungkin cekcok salah paham di keluarga. Atau yang beneran lagi lemah badannya, lagi kerasa ada sakit. Atau yang khawatir buat masa depan. Ataupun yang susah ngelepasin masa lalu. Itu kelemahan juga. Dan seringkali kita berpikir, kalau saya lemah, kok rasanya saya lagi jauh ya dari Tuhan. Tapi di sisi lain kalau lagi energik, kalau ngerasa everything semuanya sedang baik-baik saja, semua masalah bisa di-handling. Sebaliknya kita merasa saya lagi dekat sama Tuhan. Ada yang pernah ngalami sindrom ini? Coba kita buka, saya mulai dari sini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini ayat yang ke-9. Kalau mundur 1 ayat, ayat yang ke-8. Saudara akan baca di sana. Rasul Paulus nulis dengan kalimat yang sangat gamblang. Dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. 3 kali. Rasul Paulus ini levelnya nggak main-main ya. Nggak kaleng-kaleng. Kalau orang sekali Paulus sampai 3 kali berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana berseru, bukan ngobrol sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Pasti dia dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Saudara bisa pahami konteksnya di sini? Kalau kita sampai doa, sampai berseru kepada Tuhan, berseru itu kalau saya artikan adalah doa atau permohonan yang sangat mendalam saat seseorang itu berada dalam titik yang terendah dalam hidupnya. Maka seseorang itu seolah akan berseru kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus sampai 3 kali berseru kepada Tuhan mengenai hal yang sama. Hal yang kita tahu itu mengganggu hidupnya Paulus. Banyak para ahli menafsirkan mungkin itu sebuah penyakit yang ada dalam diri Paulus. Dikatakan di sana ada duri dalam daging di dalam dirinya Paulus. Entah itu penyakit. Beberapa ahli yang lain bilang
Mungkin itu tekanan, Paulus lagi under pressure. Mungkin karena pemberitaan firman. Atau mungkin banyak orang-orang di sekelilingnya yang mengancam keselamatan hidupnya Paulus. Intinya, firman Tuhan itu ajaibnya tidak menulis apa itu. Kenapa? Karena Tuhan mau ngajarin, jangan fokus sama masalahnya. Tapi fokus kenapa kok masalah itu diizinkan ada di hidupnya Paulus, ada di hidupnya kita. Saudara bayangkan 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan. Dan saat 3 kali itu, apa jawaban Tuhan? Waktu seruan yang ketiga itu dikatakan jawabnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaan, jawab dengan cepat. Ini jawaban yang positif atau negatif dari sudut pandangnya Paulus? Positif atau negatif? Negatif. Ini doa yang orang bilang doanya nggak dijawab sama Tuhan. Tuhan bilang, doanya dijawab sama Tuhan. Tapi jawabannya bukan ya. Jawabannya bukan tunggu. Tunggu mujizatku terjadi. Bukan. Jawabannya untuk case-nya Paulus yang sudah 3 kali minta sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tuhan bilang, no. Duri itu nggak akan dicabut dari hidupmu. Paulus fokusnya bukan pada durinya. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan duri itu ada dalam dirinya. Firman Tuhan mengajarin kita, ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukan orang yang sempurna. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Musa itu seorang yang gagap dalam bicara. Gideon itu orang yang penuh keraguan, orang yang banyak takutnya ketika mendapatkan firman. Daud hanya seseorang gembala muda yang dunia gak kenal siapa itu dia. Tapi ketika mereka berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai berserah kepada Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Lalu pertanyaannya malam hari ini adalah, bagaimana seseorang tetap bisa berdiri ketika badai, ketika tekanan hidup itu menghantam? Bagaimana seseorang bisa tetap kuat saat doanya nggak dijawab-jawab? Atau saat Tuhan menjawab no. Saat keadaan juga nggak berubah-ubah jadi lebih baik. Saat hidupnya mungkin terasa begitu berat. Atau saat dia merasa lemah. Kayak tadi, seminggu ini saya kok rasanya capek banget ya Tuhan. How? Bagaimana seseorang itu bisa tetap berdiri? Bagaimana kita bisa berdiri dalam kondisi yang seperti itu? Kita tahu tadi, Paulus, Musa, Petrus, Daud. Kemenangan terjadi dalam hidupnya mereka bukan saat mereka merasa dekat sama Tuhan, merasa kuat, kemudian mereka mampu keluar dari permasalahannya. No, tetapi Alkitab mengajarkan, Alkitab mencatat bahwa ada area-area tertentu dalam hidup mereka yang Tuhan bentuk. Sehingga ketika hidup mereka dihantam sama masalah, dihantam sama badai, mereka enggak runtuh, bangunannya tidak luluh lantak, mereka tidak sampai hancur oleh keadaan itu. Nah, malam ini kita akan belajar tentang hal ini. Saya mencatat ada 4 area dalam hidupnya kita yang kita harus banyak belajar di situ dan kita harus menang di situ. 4 area ini penting karena Tuhan akan bentuk area-area ini dalam hidupnya kita supaya ketika badai hidup permasalahan itu datang, segala macam bentuknya, kita nggak sampai runtuh. Amin. Kita tetap bisa bertahan. Kita tetap bisa berdiri. Dan kita mengalami kekuatan dari Tuhan.
Malam ini kita sama-sama belajar. Kita harus bisa menang di 4 area ini. Kita mulai ya. Yang pertama, bicara tentang iman. Personal faith is not a crowd faith. Iman pribadi. Bukan iman yang kalau rame-rame aku kuat. Iman yang nitip, yang minjem, ikut sama gembala FA-nya, ikut sama pemimpin rohaninya, atau imannya nitip sama suami atau istrinya, sama pasangannya, atau sama orang tuanya. Titip ya, doain ya, gak ada masalah dengan itu. Tapi kita harus punya yang namanya personal faith, iman pribadi. Kenapa? Karena ketika krisis itu datang, dan datangnya selalu gak pernah tanpa permisi, ketok-ketok, pasti langsung menerobos hidupnya kita. Maka semua penopang di sekeliling kita tadi itu bisa hilang loh. Kalau imannya kita nitip sama mereka, danger. Anda sedang dalam keadaan yang siap diterkam oleh keadaan tadi. Nah, malam ini dari awal sampai belakang nanti, kita akan banyak mengulas tentang hidupnya Daud. Daud ini memiliki personal experience dengan Tuhan. Sebelum Daud menjadi seorang yang besar, sebelum dia menjadi seorang yang terkenal, sebelum dia muncul di medan peperangan melawan seorang raksasa Goliat namanya, Alkitab mencatat Daud terlebih dahulu mengalami personal experience dengan Tuhan di padang penggembalaan. Mari katakan bersama, terlebih dahulu. Gak ada yang lihat, gak ada yang sorak-sorai, gak ada panggung buat Daud itu show. Gak ada standing ovation dari penonton supporter di sebelah kanan kirinya. Cuman Daud, domba-domba gembalaannya, dan Tuhan. That's all. End of story. Gak ada lagi yang lihat. Tetapi Alkitab mencatat di sana ketika ada singa, ketika ada beruang datang menerkam kawanan domba yang digembalakan, apa yang dilakukan Daud? Daud lari. Bukan ya? Firman Tuhan gak bilang itu ya. Daud menghajar singa dan beruang itu. Di sana dia mengalami personal experience dengan Tuhan. Di medan peperangan yang face to face. Jadi saat hari itu Daud ada menghadapi Goliat di medan peperangan itu, di medan pertempuran itu. Saudara, kita perlu tahu, imannya Daud itu bukan iman coba-coba loh. Kalau lihat di TV misalnya, lihat di film peperangan ketika seorang raja sudah kepepet, dia akan mungkin mengeluarkan setiap apa yang dia punya, resourcesnya. Siapa yang bisa kalahkan musuh itu? Ambil setengah istanaku. Siapa yang bisa mengalahkan musuh itu? Akan saya angkat jadi jenderal nomor 1 di negeri kita. Semuanya mungkin diajukan. Tapi Daud gak butuh itu. Dia sudah terlatih di padang penggembalaan tadi. Gak ada yang ngasih reward. Gak ada yang tepuk tangan. Gak ada yang menyaksikan sepak terjangnya Daud. Tapi dia ngalami personal experience yang membangun personal faith-nya. Saul di sisi lain terbiasa bertempur dalam sebuah pasukan yang besar. Tapi Daud, dia sering one on battleground. Saudara, kalau baca Alkitab cepat itu, Daud menghadapi singa dan beruang begitu aja ya. Saudara pernah ke Taman Safari? Pernah berdiri di sebelah kandang singa atau harimau? Milih mana? Ngelawan orang, berantem sama orang, atau berantem sama singa, berantem sama beruang? Coba.
Biar kita dapat POV-nya gimana ya. Daud ketika itu. Ngeri. Hadapannya bukan orang. Jadi kita mungkin bisa paham. Ketika Daud di medan peperangan itu. Yang dilihat itu manusia. Dia pernah ngelawan yang bukan manusia. Yang lebih mengerikan mungkin. Ya. Pernahkah kita dalam hidup ini ngalami problem di mana nggak ada orang yang bisa ngerti, nggak ada orang yang bisa bantu, bahkan mungkin pasangan kita kanan kiri nggak bisa bantu, nggak ada tempat buat cerita, nggak ada tempat buat bersandar. Kita udah doa tapi jawabannya nggak datang-datang. Kita udah puasa nggak ada juga jawaban yang turun. Saudara, perlu kita garis bawahi. Mungkin problem itu sedang dipakai Tuhan untuk bangun our personal faith. Amin. Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang sangat famous. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, firman ini, ayat ini, ngajarin kita supaya kita percaya bahwa Tuhan itu mampu, bahwa Tuhan itu pasti memakai segala kondisi, kondisi baik, kondisi yang tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. By the way, kalau kita garis bawahi mendatangkan kebaikan, belum tentu terjadi melalui cara yang baik menurut pandangan kita. Saya ulangi, mendatangkan kebaikan seperti yang ada di firman itu, mendatangkan kebaikan. Siapa yang mendatangkan kebaikan? Tuhan. Kepada siapa? Saudara dan saya. Jadi kebaikan yang didatangkan oleh Tuhan kepada kita belum tentu terjadi melalui cara yang baik menurut sudut pandangnya kita. Karena seringkali kebaikan itu dibungkus dengan casing, dibungkus dalam sebuah skenario yang mungkin kurang baik. Kebaikan itu mungkin bisa berupa masalah perekonomian tadi. Ada salah paham di keluarga tadi. Mungkin salah paham dengan mertua. Keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, tidak akur. Atau rekan kerja atau atasan yang bicaranya pedesnya amit-amit. Menusuk-nusuk. Lingkungan kerja yang selalu under pressure. Mungkin dalam skenario itu ada kebaikan yang sedang direncanakan Tuhan datang di hidupnya kita. Ada sebuah shifting process. Seger ya kalau lihat ini. Buah apa? Jeruk. Harganya berapa? Coba berapa? Jeruk Sunkist harganya berapa? Ibu-ibu, nah nih. Harganya berapa? Sebiji berapa? Sekilo berapa? 30? 40? Ya, dah. Katakanlah gitu ya, 30.000. Gambar kedua. Enggak kalah seger. Orange juice. Harganya berapa? Jeruk murni. 50.000 kali. Saya pernah lihat di resto harganya sampai 60.000. Jeruk apa ini gitu ya? 60.000. Bagaimana caranya menghasilkan orange juice itu? Bahannya dari jeruk murni. Caranya gimana? Tak lain dan tak bukan. Harus di press. Kita setuju ya? Bahwa harga orange juice itu pasti lebih mahal
dari harga buah jeruknya. So, ketika tekanan hidup menghimpitmu, ketika permasalahan, kondisi, lingkungan, sakit, ketidakmampuan, kelemahan, membuat hidupmu merasa tertekan, itu berarti Anda sedang diperas untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berharga. Amin. Anda sedang dipress to be more valuable, menjadi sesuatu yang lebih berharga. Karena crisis is actually turning point to the better. Kondisi kita, krisisnya itu loh, di dalam Tuhan. Anda petik, di dalam Tuhan. Krisis itu gak akan membawamu terpuruk, tapi ia akan membawamu pada sesuatu yang lebih berharga. Pada sesuatu yang next level. Amin. Mungkin Anda sedang merasa kuat hari-hari ini. It's no problem, that's good. It's good. But kita harus tetap punya personal faith. Karena krisis datang, karena masalah datang, itu nggak pakai permisi. Dia bisa datang kapan saja. Daud punya kesempatan untuk lari meninggalkan domba-dombanya ketika singa dan beruang tadi datang menerkam. Dia punya strong alibi, dia punya alasan yang sangat kuat buat dia lari dan dia pulang kembali ke ayahnya. Dan dia bicara, domba-dombanya habis cerai-berai. Meskipun gak banyak ya, dikatakan 2 atau 3 domba. Dibawa lari sama singa, diterkam beruang. Pasti saya yakin papanya akan merasa, it's okay. Yang penting kamu pulang dengan selamat. Tapi Daud gak demikian. Dia berusaha jaga tanggung jawabnya yang mungkin gak besar itu. Tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia yang gak semua orang tahu. Bahkan gak ada yang tahu dia apa yang terjadi dengan dia di padang penggembalaan itu. Tapi justru di padang itulah personal faith seorang Daud sedang dibentuk. Dia mengalami personal experience. Tuhan sedang prepare, sedang memperkuat kuadran pertama dalam hidupnya. Untuk something bigger. Untuk something yang more valuable di depan sana yang Daud mungkin gak pernah bayangkan. Saudara, apa yang terjadi kalau di kuadran ini kita lemah? Kita akan jadi orang yang mudah goyah, mudah kecewa. Orang yang gampang pahit, yang at some point maybe kita akan pergi dan gak percaya lagi dengan Tuhan. Sudah berapa banyak dengar cerita seperti ini. Dan kalau kuadran ini runtuh, maka kuadran 2, 3, 4 nanti gak ada gunanya. Karena ini pondasi dari segalanya. Ini pondasi iman kita. Ini pegangan. Ini jangkar. Firman Tuhan katakan ini sauh bagi jiwa kita. Iman itu adalah sauh bagi jiwa kita. Saudara pernah lihat film di TV yang sebuah kapal yang mungkin sedang ada di tengah samudera. Kemudian kapal ini kena badai yang begitu besar. Apa yang dilakukan oleh para kru kapal ini pertama kali ketika kapalnya terombang-ambing karena badai? Mereka akan ambil jangkar dan mereka akan buang jangkar itu. Masukkan ke laut. Apa yang terjadi ketika jangkar itu masuk ke laut? Jangkarnya sudah plung masuk. Jangkar itu akan tertambat di dasar. Pertanyaannya, jangkar itu apakah menghentikan badainya? Tidak. Jangkar itu menghilangkan ombaknya yang besar? Tidak juga. Iman mungkin gak menghilangkan badai dalam hidupmu. Iman seringkali tidak meniadakan cobaan, ujian, kondisi sulit, sakit penyakit, dan segala macam itu dari hidupnya kita. Tapi iman itu, jangkar itu akan menjaga
kapal itu tidak hanyut entah pergi kemana. Jangkar itu akan jaga kapal itu stand firm di sana. Sekalipun dihempas-hempaskan ombak, sekalipun dihantam badai, kapal itu tetap ada di sana. That's life. Sekuat itu iman. Sepenting itu personal faith dalam hidupnya kita. Dia akan jaga kita stand tetap di sini. Saat itu, saat kita dalam kondisi yang gak punya jawaban, gak ada yang bisa nolong, doa gak dijawab-jawab. Besok pagi bangun tidur masih dalam tekanan yang sama. Setiap hari ngalami seperti itu. Berat mau berangkat keluar dari rumah, mau kerja, berat sekali. Ingat keluarga ada yang sakit atau diri kita sendiri juga sedang menghadapi sakit penyakit. Ingat di rumah sedang tidak baik-baik saja, mungkin orang tua sedang cekcok. Bangun tidur besok masih kondisinya sama, gak ada perubahan. Berat menghadapi hidup yang seperti itu. Tetapi ketika personal faith kita jaga, bahkan dalam kondisi seperti itu kita tetap mampu untuk percaya dan keluar dari mulut kita bahwa God is good. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap berdaulat. Dan bahkan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun masih belum ada jawabannya sampai saat ini. Amin. Saudara mau punya iman seperti itu? Mari beri sorak kemuliaan dulu buat Tuhan. Pindah ke kuadran kedua. Saya pakai kata leadership di situ. Ini ngomong tentang kuadran cara pandang. Your faith determines your perspective. Imanmu, kuadran satumu tadi, itu akan mempengaruhi kuadran 2 dalam hidupmu. Imanmu akan mempengaruhi cara pandangmu terhadap sebuah kondisi. Apa yang kamu percaya akan membentuk cara pandangmu. Kita baca satu perikop ayat ini. Mazmur 23. Daud menuliskan ini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 3 ayat pertama Daud menggunakan kata Tuhan dengan kata ia. Belajar bahasa Indonesia, ini kata ganti orang ketiga. Ngomongin Tuhan. Saya ngomong sama Indra, Tuhan itu baik loh. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Tuhan, saya orang pertama, Indra orang kedua. Tuhan, saya sedang membicarakan Tuhan dengan Indra. Saat hidup kita baik-baik saja, kita sering bicara tentang Tuhan. Saudara lihat ada satu transisi yang luar biasa. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saat kita ada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, kita akan mulai bicara kepada Tuhan. Ini sudah kata ganti orang kedua. Bukan lagi saya bicara kepada Indra tentang Tuhan, tapi saya bicara sama Tuhan. Seringkali permasalahan itu membawa kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Sikap hati menentukan responnya kita. Sikap hati itu muncul dari iman. Iman memunculkan sikap hati. Sikap hati mempengaruhi respon hidup kita. Respon hidup kita itu mempengaruhi cara kita memandang sesuatu, memandang kondisi, memandang kehidupan, memandang keadaan. Dan cara pandang itu menentukan perbuatan sama perkataannya kita. Jadi begitu eratnya iman dengan cara pandang. Di 1 Samuel 17 ayat yang ke-16. Gak usah dibuka di sana. Tetap yang sama. Bangsa Israel, Saul dan Daud. Mereka ada di
Medan peperangan itu 40 hari. Dan 40 hari itu mereka melihat musuh Filistin yang luar biasa. 40 hari itu mereka melihat Goliat yang gedenya amit-amit, yang begitu menakutkan. Dan 40 hari itu kondisinya nggak berubah. Apa yang berbeda antara bangsa Israel, Saul, dan Daud? Cara mereka memandang. Apakah hari ke-7 dan hari ke-21 Goliatnya jadi lebih kecil? Enggak. Apakah bangsa Filistinnya pulang 50% kembali? Lebih sedikit? Enggak. Tetap sama. 40 hari under pressure. 40 hari dalam permasalahan yang sama. 40 hari dalam tekanan hidup yang sama. Dalam tingkat stres yang sama. Yang membedakan antara bangsa Israel, Saul, dan Daud adalah di cara pandangnya. So my point malam hari ini adalah punyai cara pandang yang positif kepada Tuhan dan terhadap hidup yang kita alami sekarang. Jangan punya cara pandang yang negatif. Jangan sampai kita punya cara pandang yang selalu berpikir jelek terus tentang hidupnya kita. Selalu mikir, kok aku ini apes tenan ya? Kok gak beres-beres ya masalahku ini? Selalu jadi POV-nya itu, kita itu kok jadi korban sih gitu. Ini akibatnya kalau kita lemah di area kedua ini. Kalau self leadership kita belum terbangun, belum kuat, akibatnya adalah kita selalu jadi korban. Kita selalu merasa jadi victims dari sebuah kondisi. Kita merasa takut, kita merasa khawatir dan overthinking. Sehingga kita gampang sekali kecewa, gampang sekali pahit. Gampang sekali sakit hati. Omongannya kelihatan banget. So Roma 8:28 tadi, itu ayat yang tidak mengubah situasi, men. Kamu baca ayat itu sehari 5 kali, 10 kali, 20 kali, ayat itu gak mengubah situasi, men. Tapi ayat itu mengubah cara pandangmu terhadap situasi yang kamu hadapi. Yes? 2 orang bisa alami masalah yang sama. Tapi at the end, hasilnya bisa beda. Satu bisa jadi pahit, satu bisa jadi dewasa. Satu bisa jadi menyerah, satu lagi bisa bertumbuh jadi lebih kuat. Kenapa? Karena responnya berbeda. Satu memandang dengan positif, satu memandang dengan kacamata yang negatif. Munculnya dari situ. Jadi jika kita percaya kalau Tuhan itu baik, kita akan mulai melihat badai kehidupan tadi dengan sudut pandang yang berbeda. Amin. Jika percaya Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, kita akan melihat masalah itu dengan perspektif yang berbeda. Amin. Kalau kita percaya Tuhan turut bekerja dalam hidupnya kita akan melihat bahwa sakit penyakit, kondisi yang tidak baik, tekanan perekonomian, himpitan, under pressure, stres, kondisi keluarga, kita akan ngelihat semua itu. Bahkan kegagalan kita akan punya sebuah arti yang berbeda. Amin. Udah dikasih tanda. Ampuni saya ya. Hari ini agak molor dikit. Gak apa-apa ya. Saya selesaikan 2 kuadran terakhir. Kuadran ketiga. Stewardship. Bicara mengenai mengelola apa yang ada dalam hidupnya kita. Our personal abilities. Kita punya iman, kita punya perspektif yang benar, yang positif, belum cukup. Tuhan seringkali melatih juga area ketiga, area stewardship. Daud itu punya iman yang luar biasa tadi. Personal experience-nya tidak diragukan. Dia punya self leadership yang kuat. Gak negative thinking sama keluarganya yang memperlakukan dia seperti itu. Saudara tahulah ceritanya ya. Bagaimana ketika Nabi Samuel itu datang, bagaimana cara pandangnya keluarganya terhadap Daud. Bagaimana cara pandang papanya terhadap Daud.
Bagaimana cara pandang saudara-saudaranya ketika Daud itu datang ke medan pertempuran. Dia begitu nggak masuk hitungan. Tapi dia punya self leadership, cara pandang yang baik. Tapi nggak cuman itu. Daud ternyata seorang steward yang baik. Kenapa? Karena saya percaya singa beruang itu nggak cukup ditengking dalam nama Tuhan Yesus, lari. Dikatakan di sana Daud itu berjuang ngelawan, pegang janggut singanya, dipukul sampai singanya lari. Itu nggak pakai cuman sekedar iman, itu pakai kekuatan. Mungkin Daud setiap hari push up 100 kali, ya. Mungkin dia belajar pakai umban itu beleset ratusan kali sehingga dia bisa menjadi seseorang yang sangat ahli dengan pakai umban itu. Begitu hebatnya, begitu akuratnya ketika lawan Goliat. Bagaimana Daud melatih staminanya? Bertengkar, berantem sama singa sama beruang itu capek enggak? Pasti capek, Sir. Dikejar anjing aja kita capek lari ya. Ini berantem sama singa sama beruang. Kalau nggak punya stamina yang luar biasa, amsyong lah gitu. Ya, Daud punya kemampuan bela diri untuk memperlengkapi profesinya sebagai seorang gembala. Ia belajar bertanggung jawab pada perkara kecil. So, it's a good stewardship. Dan Tuhan seringkali memakai apa yang kita latih sudahan setiap hari dalam hidupnya kita. Tuhan sering kali pakai kemampuanmu yang dilatih. Tuhan sering pakai kedisiplinanmu. Kamu sering bangun pagi. Tuhan pasti pakai itu untuk sesuatu hal di depan nanti. Tuhan sering memakai karaktermu yang sedang dibentuk. Dulu mental chicken. Saya pernah bersaksi. Dulu mental saya chicken. Tapi pekerjaan belasan tahun saya bekerja dengan tensi yang begitu luar biasa ala militer. Sehingga saya punya mental pejuang. Ya tidak tahu waktu itu kenapa Tuhan bawa saya di sana. Saya sudah mau lari saja dari sana. Tapi stay. Berdamai dengan keadaan. Temukan why-nya. Bukan what-nya saja. Temukan why-nya. Alasannya apa. Dan kita tahu. Saya sudah pernah saksikan juga. Ternyata nggak pakai permisi. Tahun 2020. Ada satu badai besar menghantam keluarga kami. Istri saya didiagnosa menderita, terkena kanker. Apa itu nggak menggoncang? Apa jadinya hari itu kalau mental saya tidak dibentuk belasan tahun sebelumnya oleh Tuhan? Apa jadinya kita akan drop, terseok-seok dan mungkin kita nggak di sini lagi hari ini. We never know. Stewardship yang pasti itu adalah tanggung jawab kita. Oke? Mengatur waktu, mengembangkan diri, mengelola tanggung jawab. Menjaga integritas, menjaga kepercayaan di tempat kerja, di tempat usaha. Mengelola kesempatan yang diberikan sama kita. Bahkan mengelola isi dompetnya kita, mengelola keuangan, finansial kita di keluarga kita sendiri. Semua itu bagiannya kita. Itu bentuk stewardship yang harus kita menangkan. Pernah dengar banyak kesaksian bagaimana orang yang dipakai Tuhan luar biasa mungkin. Orang yang punya disiplin luar biasa. Tapi keluarganya berantakan. Tapi pekerjaannya berantakan. Tapi terjerat masalah finansial yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka tidak menjaga kuadran yang ketiga. Kalau kita sedang bekerja, mungkin 80% teman-teman di sini adalah pekerja profesional. Kok bisa tahu? Ya, kita pernah tanya. Kita kerja di kantor, apa yang dinilai? 2 tahun ini pekerjaan saya menyusun banyak sistem. Dan salah satunya, 1-2 bulan lalu kami menyusun sebuah sistem yang baru untuk bisnis yang baru. Saudara, kalau seseorang itu dinilai di enterprise, di kantor, kebanyakan ada 3 hal. Benar ya? Ini kan ngomong kerja semua ya. Yang dinilai itu KPI, kompetensi, kontribusi. Anda harus, kalau mau sukses di kuadran 3, kita ngomong mau sukses di dunia profesional, mati-matian harus becus, mati-matian harus tangguh, mati-matian harus kerja keras, menangkan 3 ini. KPI target harus capai, gimana caranya? Berjuang. Kompetensi harus terus bertambah setiap tahun, setiap semester harus belajar hal baru.
kontribusi, harus banyak memberikan kontribusi positif. Kalau kita lemah di sini terseok-seok, gimana kita mau jadi terang? Dan kita datang ke hadapan Tuhan, kita hanya, Tuhan, aku minta kasih karuniamu Tuhan. Aku lemah ini di 3 ini Tuhan. Iya, salah. Kasih karunia diminta bukan membuat Anda terbebas dari tanggung jawabmu mengelola 3 ini. Kalau ngomong-ngomong profesional. Kasih karunia itu datang di hidupmu untuk menguatkan kamu bisa mampu melakukan 3 hal ini dengan sangat baik. Kasih karunia tidak membuat singa dan beruang itu pergi dari kawanan domba yang digembalakan Daud. Kasih karunia tidak menyingkirkan badai. Kasih karunia mungkin tidak membuat sakit penyakit pergi. Tapi kasih karunia membuatmu mampu hidup dan terus bergerak di dalamnya. Amin. Nah, salah satu tempat terbaik buat ngelatih stewardship itu pelayanan. Kenapa? Karena seringkali justru melalui pelayanan karakternya kita itu dibentuk. Di luar bos, di sini jadi humble. Di luar dilayani, di sini melayani. Hatinya kita dilatih, kerendahan hati dilatih. Tanggung jawabnya kita dilatih. Di luar datang terlambat potong gaji. Di sini datang terlambat gak dipotong apa-apa. Tanggung jawabnya kita yang dilatih. Dalam pelayanan kemampuan berkembang. Dalam pelayanan iman kita dibentuk. Kadang orang berpikir nantilah. Tunggu kalau saya udah kuat dulu lah baru pelayanan gitu. Pertanyaan saya malam hari ini. Daud belajar tanggung jawab yang besar. Mulai belajar tanggung jawab di padang penggembalaan atau ketika Daud sudah di istana raja. Daud belajarnya di padang penggembalaan. Ketika kondisinya masih gak ada yang lihat. Ketika kondisinya masih jauh dari sempurna. Ketika dia masih lemah. Ketika dia masih kecil. Ketika dia masih belum jadi apa-apa. Ketika dia tidak merasa kuat. So, jangan tunggu jadi kuat baru mau join pelayanan. Saya mengundang saudara, ayo ambil bagian pelayanan di tempat ini. Ada banyak macam pelayanan. Karena stewardship itu bukan soal seberapa besar yang dipercayakan sama kita. Tapi seberapa mau kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya kita. Amin. Ingat-ingat, orang yang beriman pun gak otomatis menang di kuadran ini. Gak otomatis. Ini kuadran yang tadi saya bilang harus diperjuangkan, harus dimenangkan dengan keringat, dengan stres baby, dengan kerja keras, dengan usaha, dengan minta kasih karunia Tuhan, bukan meniadakan yang challenge-nya, tapi membuat kita mampu nerobos challenge itu dan jadi pemenang di sana. Amin. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka kepadanya akan dipercayakan perkara yang lebih besar. So, seberapa besar kesetiaan kita, seberapa besar kesungguhan kita dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya kita sekarang, itu akan mempengaruhi seberapa besar yang akan dipercayakan kepadamu berikutnya. Terakhir, kuadran yang keempat, bicara mengenai relationship, area yang diperkuat Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat adalah area relationship. Ini bicara mengenai 2C. Apa itu 2C? Companion and community. Kita itu diciptakan bukan untuk berjalan seorang diri. Kita bukan diciptakan untuk jadi pahlawan tunggal, jadi Superman, Batman, atau Spiderman. Bahkan orang sekali berdaud. Kalau kita baca mengikuti semua kisah hidupnya Daud yang tercatat dalam firman. Bahkan orang sekali berdaud pun tetap butuh seorang sahabat. Tetap butuh seorang penasihat. Tetap butuh komunitas. Tetap butuh orang-orang terlatih, terampil. Orang-orang hebat yang mensupport hidupnya. Let's say katakan Yonatan, sahabat terdekatnya Daud. Ada Imam Abiatar yang bantu Daud, memelihara Daud. Peduli sama Daud ketika Daud dalam pelarian, dikejar-kejar mau dibunuh.
Ada Nabi Nathan yang dengan tegas menegur ketika Daud melakukan dosa. Ada Triwira yang kita kenal, pahlawan-pahlawannya Daud yang luar biasa. Orang-orang yang selalu maju bertempur bersama Daud ketika dalam peperangan. So Daud bukan lone wanderer, lone warrior. No, Daud bukan pejuang seorang diri yang gak butuh siapa-siapa. He is not a single player ya. Tuhan menempatkan orang-orang tertentu dalam hidupnya dia untuk menopang Daud. Hal yang sama, Tuhan sedang memberikan orang-orang di sekeliling kita. Karena itu kita harus belajar peka. Trusted relationship. Ini area yang sangat penting untuk kita pahami dan kita menangkan di sana. Kita perlu bangun relationship sebaik mungkin sama orang-orang di mana Tuhan tempatkan kita. Kita butuh sahabat, kita butuh gembala, kita butuh pemimpin rohani, kita butuh pemimpin atasan, kita butuh peer, teman seperjuangan yang trusted, yang bisa dipercaya. Karena hidup itu gak cuma dibangun oleh kemampuan. Hidup berkemenangan itu juga dibangun oleh relationship. So, kalau di dunia kerja, kembali lagi saya ngomongnya dunia kerja ya, kita butuh relationship, bukan politik kantor, tapi kita harus memahami bagaimana membangun sebuah kepercayaan, trust. Bagaimana kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Bagaimana kita menghormati, memperlakukan orang lain. Bagaimana kita baca situasi dengan bijaksana. Kita perlu tahu, Anda perlu tahu di kantormu, di tempat usahamu, siapa key playernya. Siapa influence personnya? Siapa yang bisa bantuin kamu selesaikan project itu? Siapa yang bisa kamu percaya? Karena kalau sampai kita cerita ke orang yang bocor mulut, misalnya, wassalam. Habis malah keadaan jadi tambah berantakan. Tapi sebaliknya, relationship yang sehat, yang dibangun dengan baik, itu akan mampu membuka pintu-pintu yang baru. Akan mempercepat sebuah kolaborasi, akan menghindari konflik. Orang yang pintar relationship itu banyak terhindar dari konflik. Bahkan akan jadi sarana pertolongan Tuhan dalam hidupnya kita. Amin. So, carilah orang yang bisa dipercaya. Carilah companion yang trusted. Carilah community yang trusted. Dan sebaliknya juga, kita harus bisa jadi trusted person. Kita harus bisa jadi orang yang percaya. Kita harus bisa jadi orang yang berintegritas. Kita harus tahu gimana jaga mulut. Kita harus tahu gimana jaga rahasia. Kita bagaimana bekerja gak nusuk orang dari belakang. Gak jelek-jelekin. Bagaimana kita bisa hadir saat orang lain itu susah. Bagaimana kita bisa jadi a good listening. Bisa jadi pendengar-pendengar yang baik. Bagaimana kita bisa membawa damai. Bagaimana kehadiranmu di satu tempat. Itu bisa jadi berkat buat orang-orang di situ. Tidak kayak visinya Bipro. Lalu Tuhan mendesain kita bertumbuh. Tidak dalam kesendirian. Anda butuh community. Anda butuh komunitas. Karena kita mencatat pertumbuhan rohani itu selalu terjadi dalam sebuah komunitas. Amin. Kalau hari ini Anda belum punya komunitas rohani, kembali saya mau undang. Join. Kita di sini bukan sekedar ibadah. Kita komunitas. Betani profesional. Join di komunitas kita ada yang namanya Family Altar, FA. Ada 20 FA di sini, tersebar di Surabaya. Saudara, join. Cobalah membuka diri, membangun sebuah trusted community. Belajar punya trusted relationship. Karena di FA Anda belajar bertumbuh bersama. Gimana dipercaya dari hal yang kecil. Gimana mempercayakan dirimu kepada sebuah komunitas kecil, orang-orang tertentu. So, saya tutup dengan ini. Filipi 4 ayat 13, kecil ya, karena udah terkenal ayatnya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Him. That's the key. Through Him. Lewat Tuhan. Kita bisa menghadapi segala sesuatu through Him. Who strengthens and empowers me. Paulus gak berkata aku kuat. Aku hebat. No.
Tapi Kristus yang ada di dalamku, itu yang memampukan. Aku punya mental yang kuat. Aku tahan terhadap tekanan hidup. Bukan pintar, bukan pengalaman, bukan koneksi, bukan uang, bukan resources. Karena ada musimnya di mana semua yang kita punya itu nggak ada artinya. Ada mungkin saudara punya tabungan 5 miliar, nggak berarti kalau ada cancer bersarang di tubuhmu dan dokter bilang udah nggak bisa disembuhkan lagi. Apa artinya duit 5 miliarmu? Sebulan habis buat pengobatan. Dalam versi Amplify Tuhan perjelas, Alkitab perjelas dikatakan God infuse me. Infuse with inner strength and confident peace. Tidak dikatakan God motivates me. Tuhan itu bukan motivator. Tapi God infuse me. Saudara tahu infuse? Meresap. Kalau teh itu mau dikasih rasa, jadi strawberry, teh leci, teh lemon, harus di-infuse. Pernah minum infused water? Gimana cara bikinnya? Buahnya dicemplungin. 1 jam langsung berasa. Kalau dicemplungin lemon, apakah airnya berasa jadi water infused yang berasa lemon dalam 1 jam? Tidak. Nggak ada yang instan. It takes time. Butuh waktu. Itu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui 4 kuadran itu. Tuhan nggak memberikan dukungan dari luar saja, tapi Dia membangun kekuatan dari dalam, membangun hidupnya kita di area faith, leadership, stewardship, and relationship. Mari saya undang bangkit berdiri. So, Betani profesional, that's all. Kiranya kita belajar sesuatu malam hari ini. Mari kita berdoa.